Putri saya menolak datang ke rumah sakit ketika saya berada di ambang kematian, karena dia sedang merayakan ulang tahun suaminya. Saya sibuk, katanya, meskipun dokter memohonnya untuk segera datang. 2 minggu kemudian, saya menghubungi bank dan melakukan apa yang harus saya lakukan. Setelah itu, putri saya mendobrak masuk rumah saya dalam kepanikan, tapi saya sudah membuat keputusan saya. Sebelum kita melanjutkan, silakan berlangganan saluran ini dan beritahu kami dari mana Anda mendengarkan di kolom komentar. Bunyi bip yang stabil menarik saya kembali dari tempat yang gelap dan jauh. Kelopak mata saya terasa berat seperti balok beton, dan ketika akhirnya saya memaksanya terbuka, cahaya neon yang keras menusuk tengkorak saya seperti jarum. Pak Budi, apa Anda bisa mendengar saya? Suara seorang wanita, profesional tapi hangat. Saya mencoba berbicara, tapi tenggorokan saya terasa seperti amplas. Ruangan berputar di sekitar saya. Dinding putih, mesin dengan lampu berkedip, selang yang menjalar dari lengan saya. Dada saya sakit setiap kali bernapas. Apa? Saya berhasil berderit. Apa yang terjadi pada saya? Perawat itu mendekat. Lencananya bertuliskan, Siti. Dia memiliki mata yang ramah di balik kacamata bingkai kawat. Anda mengalami serangan jantung, Pak Budi. Anda berada di unit perawatan intensif Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sekarang hari Selasa sore, 15 April. Selasa, saya ingat pergi ke pasar pada Senin pagi. Semua yang terjadi setelahnya kosong. Sudah berapa lama saya di sini? Sejak kemarin malam. Ambulans membawa Anda sekitar pukul 19, kata Siti, menyesuaikan sesuatu di salah satu mesin. Anda membuat kami khawatir untuk beberapa saat. Seorang dokter muncul di sisi tempat tidur saya. Muda, tampak lelah dengan stetoskop tergantung di lehernya seperti lencana otoritas. Dia menekan logam dingin ke dada saya, mengerutkan kening mendengar apa yang didengarnya. Pak Budi, saya Dokter Andi. Jantung Anda mengalami kerusakan signifikan, tapi sekarang Anda stabil. Kami perlu memantau Anda dengan cermat selama beberapa hari ke depan. Apakah saya akan baik-baik saja? Pertanyaan itu keluar lebih lemah dari yang saya maksud. Dengan perawatan yang tepat dan perubahan gaya hidup, banyak pasien pulih dengan baik dari serangan jantung, katanya, mencatat di papan klipnya. Kami perlu membahas obat-obatan, modifikasi diet, dan perawatan lanjutan. Saya mengangguk. Pikiran insinyur saya secara otomatis mengkatalog informasi, mencoba memproses aspek teknisnya. Serangan jantung, kerusakan signifikan, pantau dengan cermat. Kata-kata itu terasa asing, seperti milik kehidupan orang lain. Siti menyesuaikan infus saya. Tekanan darah Anda membaik. Apakah Anda merasakan nyeri dada saat ini? Sedikit. Saya menggeser tubuh dan rasa sakit menjalar di dada saya. Rasanya seperti ada yang duduk di dada saya. Itu normal setelah apa yang Anda alami, kata Dokter Andi. Kami akan mengelola rasa sakit Anda dengan obat, tapi jangan ragu untuk memanggil jika memburuk. Sore itu berlalu dalam kabut prosedur medis, pengambilan darah, pembacaan EKG, penyesuaian obat. Perawat datang dan pergi dengan efisiensi terlatih, memeriksa tanda vital saya, bertanya tentang tingkat nyeri, menjelaskan fungsi setiap mesin. Pada malam hari, mereka menganggap saya cukup stabil untuk dipindahkan ke kamar biasa. Siti membantu mengoordinasikan pemindahan, mendorong tempat tidur saya melalui koridor steril yang dipenuhi pintu-pintu serupa. Kamar 347, katanya saat kami tiba di ruang baru. Ini akan lebih nyaman untuk Anda. Kamar itu memiliki jendela menghadap barat, dan melalui jendela itu saya bisa melihat lampu-lampu kota Jakarta mulai berkelip saat malam tiba. Jakarta tampak berbeda dari sini, lebih kecil, lebih terkendali. Pemandangan itu mengingatkan saya pada cetak biru yang biasa saya pelajari. Semuanya tersusun dalam pola yang rapi dan logis. Dokter Hasan akan segera mengunjungi Anda, kata Siti, memeriksa monitor untuk terakhir kalinya. Dia kardiolog Anda. Orang baik, Anda akan menyukainya. Saya bersandar ke bantal,
Kelelahan membebani anggota tubuh saya. Tubuh saya terasa asing, tidak bisa diandalkan dengan cara yang belum pernah saya alami. Di usia 68 tahun, saya selalu bangga menjadi mandiri, mampu. Sekarang, saya bahkan tidak bisa duduk tanpa bantuan. Jendela perlahan gelap saat malam menyelimuti kota. Di suatu tempat di luar sana, kehidupan berjalan seperti biasa. Orang-orang pulang dari kerja, keluarga berkumpul untuk makan malam, anak-anak bermain di taman. Sementara itu, saya terhubung dengan mesin yang mencatat setiap detak jantung saya yang rusak. Dokter Hasan mengetuk pelan sebelum masuk. Kehadirannya langsung memerintahkan rasa hormat. Tinggi dan terhormat, dengan rambut beruban dan kacamata bingkai kawat, dia membawa diri dengan percaya diri yang tenang dari seseorang yang sering menyampaikan kabar sulit. "Budi, saya Dokter Hasan." Dia menarik kursi ke dekat tempat tidur saya dan duduk, membuka bagan medis tebal. "Bagaimana perasaan Anda malam ini?" "Seperti ditabrak truk," saya akui, "tapi lebih baik dari pagi ini, kurasa." Dia tersenyum singkat, lalu menjadi serius. "Saya perlu berbicara jujur tentang kondisi Anda. Serangan jantung ini parah, yang kami sebut STEMI, memengaruhi arteri utama yang memasok darah ke otot jantung Anda." Saya mengangguk. Latar belakang insinyur saya membantu saya memahami sifat mekanis dari masalah ini. Dokter Hasan mengeluarkan cetakan EKG, garis-garis zigzagnya seperti seni abstrak. "Lihat bagian ini. Ini menunjukkan kerusakan pada arteri descendent anterior kiri Anda. Kami berhasil membukanya dengan obat darurat, tapi Anda telah kehilangan sekitar 20% otot jantung Anda. Apa artinya ini untuk masa depan saya? Dengan perawatan yang tepat, banyak pasien menjalani kehidupan penuh setelah serangan jantung seperti milik Anda. Tapi saya tidak akan berbohong. Itu sangat kritis selama beberapa jam." Dia sedikit membungkuk ke depan. "Budi, saya perlu bertanya sesuatu. Apakah Anda memiliki keluarga yang harus kami hubungi? Kontak darurat." Dada saya menegang. Entah karena emosi atau fisik, saya tidak yakin. Putri saya, Anita, tinggal di Kelapa Gading dengan suaminya. Dokter Hasan memeriksa catatannya. "Saya sudah mencoba menghubunginya kemarin saat Anda dirawat. Situasinya kritis, dan kami pikir Anda mungkin tidak akan bertahan malam itu." Nada suaranya membuat perut saya mengerut. "Anda berbicara dengannya?" "Ya." Dia ragu, jelas tidak nyaman. "Budi, saya sudah 25 tahun menjadi kardiolog. Saya telah membuat ribuan panggilan seperti ini kepada anggota keluarga. Biasanya, ketika saya memberitahu seseorang bahwa ayah mereka mengalami serangan jantung besar dan mungkin tidak bertahan malam itu, apa yang dia katakan?" Suara saya hampir tidak terdengar. Dokter Hasan menunduk ke tangannya, lalu menatap saya dengan kasih sayang tulus. Dia bilang dia sibuk, bahwa itu ulang tahun suaminya dan dia tidak bisa meninggalkan pesta. Kata-kata itu menghantam saya seperti pukulan fisik. Monitor detak jantung saya berbunyi lebih cepat saat denyut nadi saya melonjak. Bahkan ketika Anda bilang itu mungkin malam terakhir saya. "Sayangnya, ya." Suaranya lembut tapi jelas. Saya menjelaskan tingkat keparahannya. Bilang bahwa Anda memintanya datang. Dia bilang dia akan mencoba mengunjungi suatu saat minggu ini jika jadwalnya memungkinkan. Saya menatap langit-langit, mencerna informasi ini. Putri yang saya besarkan, dididik, dukung melalui setiap krisis hidupnya, tidak bisa repot-repot meninggalkan pesta ulang tahun ketika saya sekarat. "Saya sangat menyesal harus memberitahu Anda ini," lanjut Dokter Hasan. "Saya sempat ragu untuk membagikannya, tapi saya percaya pasien berhak tahu tentang respons keluarga mereka terhadap keadaan darurat medis." "Tidak, Anda benar memberitahu saya." Suara saya terdengar hampa, bahkan bagi diri saya sendiri. "Saya perlu tahu." Dia tinggal beberapa menit lagi, menjelaskan jadwal obat dan ekspektasi pemulihan, tapi saya hampir tidak mendengarnya. Pikiran saya terus memutar ulang kata-katanya. Dia sibuk. Ulang tahun suaminya. Tidak bisa meninggalkan pesta.
Saya akan memeriksa Anda besok pagi, kata Dokter Hasan, berdiri. Cobalah istirahat. Tubuh Anda butuh waktu untuk sembuh. Setelah dia pergi, ruangan terasa sangat sepi, kecuali bunyi bip stabil dari monitor jantung saya. Melalui jendela, lampu-lampu Jakarta membentang tanpa akhir. Masing-masing mewakili kehidupan seseorang, prioritas seseorang. Anita telah menjelaskan prioritasnya. Saya bergeser di tempat tidur, mencoba menemukan posisi nyaman, tapi sakit di dada saya kini tidak ada hubungannya dengan serangan jantung. Dia sibuk. Ulang tahun suaminya. Saya menatap lampu kota melalui jendela saya. Setiap bohlam yang berkelip adalah pengingat akan keluarga-keluarga normal di luar sana. Keluarga di mana putri bergegas ke sisi ayah mereka saat sekarat. Mungkin Dokter Hasan salah paham. Mungkin Anita tidak memahami tingkat keparahannya. Saya mengenalnya. Dia bisa ceroboh, fokus pada dunianya sendiri. Tapi pasti, ketika dihadapkan dengan kematian ayahnya, tapi di lubuk hati, saya tahu lebih baik. Ini bukan pertama kalinya Anita mengutamakan kenyamanannya di atas kebutuhan saya, hanya saja ini yang paling brutal. Pikiran saya melayang ke Universitas Indonesia 23 tahun lalu. Anita, dengan mata berbinar dan tekad untuk belajar bisnis, berdiri di dapur saya dengan surat penerimaan yang tersebar di meja. Ayah, saya diterima di UI. Bisa percaya? Saya bisa percaya. Saya membantu setiap aplikasi, setiap esai. Yang tidak bisa saya percaya adalah tagihan biaya kuliah. 500 juta rupiah. Gaji insinyur saya lumayan. Tapi jumlah itu berarti bekerja lembur selama bertahun-tahun, melewatkan libur, menunda impian pensiun saya sendiri. Tapi melihat wajahnya hari itu, penuh harapan dan ambisi, bagaimana saya bisa menolak? Saya bekerja 60 jam seminggu selama 4 tahun berturut-turut. Akhir pekan di firma konsultan. Hari libur dihabiskan untuk meninjau proyek. Punggung saya terus-menerus sakit karena membungkuk di atas cetak biru, dan saya hidup dengan kopi dan tekad. Anita lulus dengan predikat cum laude. Saya sangat bangga. Lalu datang pernikahan. Rudi Santoso, pengusaha yang pandai bicara dengan mimpi besar dan utang lebih besar. Saya tidak mempercayainya dari awal, tapi Anita jatuh cinta dan menginginkan pernikahan bak dongeng. Ayah, kita hanya menikah sekali. Saya ingin itu sempurna. 200 juta rupiah untuk 1 hari. Tempat, bunga, fotografer, semuanya harus yang terbaik. Saya mengosongkan dana liburan saya, meminjam dari dana pensiun, bekerja shift tambahan sampai tangan saya gemetar karena kelelahan. Pernikahan itu bertahan 2 tahun sebelum mereka berpisah. Lalu mereka rujuk, lalu berpisah lagi. Melalui setiap krisis, setiap rekonsiliasi, setiap usaha bisnis baru Rudi yang gagal, saya ada di sana dengan buku cek saya. Uang muka untuk rumah pertama mereka, 150 juta rupiah. Pinjaman untuk restoran Rudi yang bangkrut, 100 juta rupiah. Bantuan darurat saat Anita kehilangan pekerjaan pertamanya, 40 juta rupiah. Perbaikan mobil saat BMW mereka rusak, 20 juta rupiah. Saya mencatat secara mental selama bertahun-tahun, seperti insinyur mencatat kalkulasi beban. Angkanya mengejutkan, lebih dari 1,3 miliar rupiah, belum termasuk akhir pekan yang tak terhitung jumlahnya membantu mereka pindah, hadiah ulang tahun, hadiah Natal yang membebani anggaran saya setiap tahun. Dan tadi malam, ketika saya sekarat di rumah sakit ini, Anita tidak bisa repot-repot meninggalkan pesta. Saya bergeser ke samping, mengabaikan tarikan selang infus, dan menatap Cakrawala Jakarta. Di suatu tempat di kondominium Kelapa Gading yang saya bantu mereka beli, Anita dan Rudi mungkin sedang tertawa dengan teman-teman, minum anggur mahal, merayakan tahun lain dari kehidupan Rudi yang tidak berharga. Dia akan mencoba mengunjungi minggu ini jika jadwalnya memungkinkan, seolah-olah saya adalah janji dokter gigi yang bisa dijadwal ulang. Kemarahan membangun perlahan, dimulai sebagai simpul hangat di perut saya dan menyebar ke atas sampai dada saya terbakar dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kerusakan jantung. Selama 68 tahun, saya adalah orang yang bertanggung jawab, yang dapat diandalkan,
yang berkorban agar orang lain bisa sukses. Apa yang saya dapatkan? Seorang putri yang lebih menghargai perencanaan pesta daripada nyawa ayahnya. Menantu laki-laki yang tidak pernah bekerja jujur sehari pun, tapi hidup seperti bangsawan dengan kemurahan hati saya. Kamar rumah sakit yang sepi di mana saya memproses matematika brutal dari cinta tanpa syarat. Saya telah memberikan segalanya kepada Anita. Sekarang saatnya melihat apa yang akan dia lakukan ketika segalanya itu dipertaruhkan. Monitor jantung saya berbunyi stabil dalam kegelapan. Setiap denyut adalah pengingat bahwa saya masih hidup, masih mampu membuat keputusan tentang hidup dan warisan saya. Anita mengira dia bisa mengabaikan saya, menganggap saya sepele, memperlakukan saya seperti ketidaknyamanan. Dia akan segera belajar betapa salahnya dia. Cahaya pagi menyelinap melalui jendela rumah sakit saat saya menelan serangkaian pil yang telah disusun Siti di meja samping tempat tidur saya. 3 hari telah berlalu sejak Dr. Hasan menyampaikan kabar yang menghancurkan, dan meskipun jantung saya mulai pulih, sesuatu di dalam diri saya mulai mengkristal. Waktunya jalan-jalan, Pak Budi, kata Rina, terapis fisik, dengan sikap ceria yang mengganggu suasana hati saya, tapi saya patuh. Kami berjalan perlahan menyusuri koridor. Kaki saya masih goyah tapi lebih kuat dari kemarin. Sayap kardiologi berdengung dengan percakapan pelan dan bunyi mesin. Di kamar 352, saya melihat seorang pria tua duduk sendirian, menatap rangkaian bunga yang sudah layu. Selamat pagi. Saya berhenti di ambang pintunya. Dia menoleh dengan mata lelah. Pagi. Anda insinyur dari kamar 347, bukan? Saya Pak Hadi. Budi. Saya bersandar di kusen pintu, bersyukur bisa istirahat. Anda tampak bermasalah. Tawa Pak Hadi tidak mengandung humor. Anak saya menguras tabungan saya saat saya di sini. 450 juta rupiah. Katanya dia butuh untuk bisnisnya. Dia menunjuk bunga yang layu. Ini datang dengan kartu yang mengatakan dia menyesal. Tidak ada kunjungan, tidak ada telepon, hanya menyesal. Kata-katanya menghantam saya seperti pukulan fisik. Ini adalah ayah lain, pengkhianatan lain. Keluarga, lanjut Pak Hadi dengan getir. Mereka pikir kita akan selalu memaafkan karena kita orang tua mereka. Saya kembali ke kamar saya dengan perasaan gelisah. Sore itu, saya melakukan panggilan telepon pertama saya. Layanan pelanggan Bank Mandiri. Ini Sari. Bagaimana saya bisa membantu Anda? Ini Budi Santoso. Saya perlu informasi tentang pencabutan kuasa atas rekening saya. Saya perlu memverifikasi identitas Anda dulu, Pak Budi. Setelah pertanyaan standar, dia melanjutkan. Untuk mencabut kuasa, Anda perlu datang langsung ke kantor dengan dokumen yang tepat dan mengajukan surat pencabutan resmi. Dokumen apa tepatnya? KTP, dokumen kuasa asli, dan formulir pencabutan yang ditandatangani. Prosesnya memakan waktu 24 jam setelah diajukan. Saya berterima kasih padanya dan menutup telepon. Pikiran saya berpacu. Anita memiliki kuasa atas rekening saya, sesuatu yang saya berikan 2 tahun lalu saat saya menderita pneumonia dan butuh bantuan mengelola tagihan. Saat itu tampak praktis. Sekarang, rasanya seperti saya menyerahkan senjata yang sudah terisi peluru kepadanya. Minggu berikutnya berlalu dengan presisi yang metodis. Setiap hari membawa perbaikan kecil, berjalan lebih jauh tanpa bantuan, makan makanan padat, mengurangi obat nyeri. Tapi yang lebih penting, setiap hari membawa informasi baru. Pada hari Rabu, saya menghubungi kantor Notaris Hartono di Jakarta Pusat. Mengenai modifikasi wasiat, resepsionis menjelaskan, hukum Indonesia mensyaratkan pembuat wasiat hadir langsung dengan 2 saksi. Kami juga merekomendasikan verifikasi kompetensi mental jika ada masalah kesehatan baru-baru ini. Verifikasi seperti apa? Biasanya surat dari dokter yang merawat yang menyatakan Anda kompeten secara mental untuk membuat keputusan hukum. Sempurna. Dr. Hasan akan memberikan dokumen itu tanpa ragu. Pada hari Jumat, rencana pemulangan saya mulai terbentuk. Anita menelepon sekali,
Percakapan singkat yang terasa seperti kewajiban, di mana dia bertanya tentang kondisi saya dengan antusiasme yang sama seperti seseorang membahas cuaca. Saya jauh lebih baik, saya bilang kepadanya. Bagus, Ayah. Saya dan Rudy sangat sibuk dengan usaha konsultasi barunya. Kami akan coba berkunjung begitu kamu pulang dan tenang. Coba berkunjung. Seolah-olah menemui ayah yang sedang pulih adalah ketidaknyamanan yang harus dijadwalkan di sekitar aktivitas yang lebih penting. Kamis malam, saya bertemu Ibu Lestari dari kamar 341. Dia sedang pulih dari operasi kantong empedu dan telah ditinggalkan oleh putrinya selama cobaan itu. 30 tahun saya membesarkan anak itu, kata Ibu Lestari saat kami duduk di area taman kecil rumah sakit. Menyekolahkannya ke universitas, membantu pernikahannya, menjaga anak-anaknya setiap akhir pekan. Ketika saya butuh operasi, dia bilang dia tidak bisa mengambil cuti dari pekerjaan. Terlalu penting, katanya. Saya mendengarkan, mengenali cerita saya sendiri dalam ceritanya. Kami adalah generasi orang tua yang telah memberikan segalanya, hanya untuk menemukan bahwa anak-anak kami belajar untuk mengambil, tapi tidak pernah membalas. Apa yang akan Anda lakukan? Tanya saya. Mata Ibu Lestari mengeras. Ubah wasiat saya. Setiap rupiah sekarang untuk tempat penampungan hewan. Setidaknya anjing itu setia. Kata-katanya bergema hingga malam. Jumat membawa konsultasi terakhir saya dengan Dr. Hasan. Dia menyatakan saya siap untuk dipulangkan, meresepkan obat-obatan, dan menjadwalkan janji tindak lanjut. Saat dia hendak pergi, dia berhenti di pintu. Budi, saya harap Anda mempertimbangkan untuk memaafkan. Memendam kemarahan tidak baik untuk jantung Anda. Saya tersenyum, terkejut dengan betapa tulusnya rasanya. Dokter, yang saya pegang bukan kemarahan. Itu kejelasan. Malam itu, saya duduk di dekat jendela, menatap cakrawala Jakarta yang berkelip dalam kegelapan. Di suatu tempat di luar sana, Anita dan Rudy menjalani kehidupan nyaman mereka, didukung oleh pengorbanan saya selama puluhan tahun dan sama sekali tidak peduli dengan pengalaman mendekati kematian saya. Besok, saya akan pulang. Besok, saya akan mulai mengambil kembali kendali atas hidup saya. Kuasa akan dicabut. Wasiat akan diubah. Dan Anita akan belajar bahwa menganggap ayahnya sepele memiliki konsekuensi yang tidak pernah dia bayangkan. Saya bukan mencari balas dendam. Saya mencari keadilan. Ada perbedaan, dan seorang insinyur memahami presisi yang diperlukan untuk keduanya. Proses pemulangan dimulai tepat pukul 8 pagi. Dr. Andi menyerahkan saya map tebal berisi kertas, jadwal obat, batasan diet, kartu janji tindak lanjut. Tanda tangan saya terasa goyah di formulir, tapi tekad saya tetap stabil. Ingat, tidak ada angkat berat selama 6 minggu, katanya, mencentang kotak di papan klipnya. Dan jika Anda merasakan nyeri dada atau sesak napas, segera hubungi. Saya mengangguk, meskipun pikiran saya sudah berlomba ke urusan yang lebih mendesak daripada batasan medis. Dr. Hasan muncul saat saya mengumpulkan sedikit barang saya dari meja samping tempat tidur. Dia tampak lelah, seperti dokter yang telah menyampaikan terlalu banyak kabar buruk kepada terlalu banyak keluarga. Budi, saya ingin mengantar Anda secara pribadi. Dia duduk di tepi tempat tidur saya. Anda telah melalui cobaan besar, baik secara fisik maupun emosional. Luangkan waktu untuk pulih sepenuhnya sebelum membuat keputusan besar. Dokter, Anda lebih seperti keluarga bagi saya selama 2 minggu ini daripada keluarga saya sendiri. Saya sungguh-sungguh dengan setiap kata. Terima kasih atas kejujuran Anda tentang Anita. Itu menyakitkan, tapi perlu. Dia mempelajari wajah saya dengan hati-hati. Pemaafan juga bisa menyembuhkan. Tahu, terkadang orang tidak menyadari dampak pilihan mereka sampai konsekuensi mengajarkan mereka. Saya menyelesaikan kalimatnya dengan cara yang berbeda dari yang dia maksud. Anda benar tentang itu. Setelah Dr. Hasan pergi, saya menyelesaikan dokumen terakhir. Perawat pemulangan, seorang wanita muda dengan mata ramah, mendorong saya ke pintu masuk rumah sakit dengan kursi roda wajib,
meskipun saya protes. Kebijakan rumah sakit, jelasnya dengan ceria. Masalah tanggung jawab. Udara pagi April menghantam saya seperti wahyu. 2 minggu udara daur ulang rumah sakit membuat saya lupa betapa hidupnya udara asli. Jakarta terbentang di depan saya, sibuk dengan orang-orang yang memiliki keluarga yang peduli apakah mereka hidup atau mati. Saya meraih ponsel saya dengan jari yang sedikit gemetar. Entah karena kelemahan atau antisipasi, saya tidak bisa memastikan. Layanan pelanggan Bank Mandiri. Ini Budi Santoso. Nomor rekening 4478921. Saya perlu mencabut kuasa atas semua rekening saya segera. Saya bisa membantu dengan informasi itu, Pak Budi. Namun, pencabutan memerlukan kehadiran fisik Anda di kantor cabang dengan dokumen yang tepat. Dokumen apa yang saya butuhkan? KTP, dokumen kuasa asli, dan Anda perlu menandatangani formulir pencabutan di hadapan petugas bank. Saya akan ke sana sore ini. Cabang mana yang menangani prosedur ini? Cabang utama kami di Sudirman bisa memproses pencabutan. Mereka buka sampai pukul 16. Sempurna. Cukup waktu untuk pulang, mengumpulkan dokumen yang diperlukan, dan mulai mengambil kembali kendali atas hidup finansial saya. Saya membuka aplikasi ride sharing di ponsel saya, meskipun teknologi itu masih terasa asing dibandingkan dengan tindakan sederhana memanggil taksi. Jari saya bergerak lambat di layar, memilih alamat rumah saya di Rawamangun. Aplikasi menunjukkan seorang pengemudi bernama Victor akan tiba dalam 8 menit. 8 menit untuk berdiri di trotoar ini dan merasakan bobot keputusan saya menetap seperti mantel yang nyaman. Seorang pebisnis bergegas lewat, berteriak ke ponselnya tentang laporan triwulanan dan melewatkan resital putrinya. Seorang ibu muda mendorong kereta bayi sambil mengatur panggilan telepon tentang jadwal daycare. Semua orang memiliki tanggung jawab, prioritas, orang yang membutuhkan mereka, semua orang kecuali saya. Tapi itu akan segera berubah. Selama 68 tahun, saya adalah yang bisa diandalkan, penyedia, jaring pengaman untuk impian dan kegagalan orang lain. Saya bekerja lembur untuk membayar pendidikan Anita, mengosongkan tabungan saya untuk pernikahannya, mengorbankan keamanan pensiun saya untuk bisnis gagal suaminya, dan ketika saya sekarat, dia tidak bisa meninggalkan pesta. Ponsel saya berbunyi. Pengemudi Anda, Victor, tiba dengan Honda Accord putih. Saya melihat mobil itu berhenti di trotoar. Pengemudinya, pria parubaya dengan pelipis beruban, keluar untuk membantu saya dengan tas rumah sakit kecil saya. Saatnya pulang. Saatnya mengumpulkan dokumen kuasa itu. Saatnya mengunjungi Bank Mandiri dan mulai mengambil kembali kendali atas hidup finansial saya. Anita mengira dia bisa mengabaikan saya, menganggap saya sepele, memperlakukan saya seperti ketidaknyamanan. Dia akan segera menemukan betapa mahalnya asumsi itu. Victor Ramdhani melangkah keluar dari Honda putihnya dengan anggunnya seseorang yang telah membantu orang masuk ke mobilnya selama puluhan tahun. Wajahnya yang lapuk menunjukkan kekhawatiran segera saat melihat saya keluar dari pintu masuk rumah sakit. Rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Apa kabar, teman? Dia meraih tas rumah sakit saya tanpa diminta. Saya lebih baik sekarang, jawab saya, duduk di kursi penumpang. Mobil itu berbau kopi dan penyegar udara pinus, dengan tasbih tergantung di kaca spion dan foto seorang pemuda ditempel di dashboard. Ke Rawamangun, di Jalan Pemuda, ya. Victor memeriksa GPS-nya dan masuk ke lalu lintas. Masalah jantung. Saya mengangguk, terkejut dengan keberaniannya. Kebanyakan orang menghindari masalah medis. Ayah saya mengalami 3 serangan jantung, lanjut Victor, menavigasi menuju Jalan Tamrin. Pria tangguh. Bekerja di konstruksi selama 40 tahun. Setiap kali kami pikir kami akan kehilangan dia. Apakah keluarga Anda berkumpul untuknya? Tawa Victor mengandung sedikit kepahitan. Oh, kami melakukannya. Yang pertama kali. Pada yang ketiga, saudara-saudara saya mengeluh tentang kunjungan rumah sakit yang mengganggu jadwal mereka. Dia melirik saya melalui kaca spion. Keluarga itu rumit, bukan?
Pertanyaan itu menggantung di antara kami saat kami masuk ke Jalan Tamrin. Danau Monas terbentang di sebelah kanan kami. Permukaannya bergoyang di bawah angin April. Cakrawala Jakarta Pusat menjulang di belakang kami. Tampak lebih kecil dengan setiap kilometer ke utara. Putri saya bahkan tidak bisa meninggalkan pesta ulang tahun suaminya. Saya mendapati diri saya berkata, ketika dokter bilang saya mungkin tidak akan bertahan malam itu. Tangan Victor mencengkeram setir lebih erat. Astaga, itu menyakitkan. Berapa umurnya? 42 cukup dewasa untuk memahami prioritas. Kamu pikir begitu? Victor diam sejenak, lalu menunjuk ke foto di dashboardnya. Itu anak saya, Eddie. Tinggal di Bali sekarang. Eksekutif pemasaran besar. Rumah bagus, mobil mahal. Kamu pasti bangga. Dulu. Sudah 5 tahun tidak mendengar kabar darinya. Suara Victor membawa beban kekecewaan yang mendalam. Terakhir kali kami bicara, dia meminta saya berhenti menelepon terlalu sering. Katanya memalukan ketika kolega mendengar tentang ayahnya yang supir taksi. Kata-katanya menghantam saya seperti pukulan fisik. Ini adalah seseorang yang memahami rasa sakit unik, karena ditinggalkan oleh orang yang kamu korbankan segalanya untuk membesarkannya. Bagaimana kamu menghadapi pengkhianatan seperti itu? Victor mengambil keluar ke arah Kelapa Gading, menuju utara melalui Jakarta Timur. Saya belajar sesuatu yang penting, Budi. Keluarga bukan hanya darah. Keluarga adalah yang muncul ketika kamu membutuhkan mereka. Yang menjawab telepon tengah malam. Yang duduk di ruang tunggu rumah sakit. Saya memikirkan ini saat kami melewati lingkungan tempat Anita dan Rudy tinggal. Kondominium mereka mungkin 8 blok ke barat dari sini, penuh dengan furnitur mahal yang saya bantu mereka beli. Setelah Eddie memutuskan saya dari hidupnya, saya menghabiskan 2 tahun dengan marah. Lanjut Victor. Pahit, kesal, bertanya-tanya di mana saya salah. Lalu saya menyadari sesuatu. Saya memberikan dia kuasa atas kebahagiaan saya, bahkan setelah dia meninggalkan saya. Jadi, apa yang kamu lakukan? Saya mulai hidup untuk diri sendiri, mulai melakukan perjalanan yang selalu saya inginkan, belajar gitar, membuat teman sejati yang benar-benar menginginkan kehadiran saya. Dia tersenyum, dan untuk pertama kalinya senyum itu mencapai matanya. Ternyata saya teman yang cukup baik ketika tidak membuang waktu untuk anak-anak yang tidak tahu terima kasih. Kami sampai di Rawamangun sekarang, melewati kampus tempat saya mengirim Anita untuk pendidikan mahalnya. Mahasiswa berjalan di trotoar dengan ransel dan mimpi, sebagian besar mungkin didukung oleh orang tua yang berpikir pengorbanan sama dengan cinta. Masalahnya, kata Victor, membelok ke jalan saya, mereka pikir kita akan selalu ada di sana, selalu memaafkan, selalu memungkinkan. Terkadang hal paling baik yang bisa kamu lakukan untuk anak-anak yang tidak tahu terima kasih adalah membiarkan mereka menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka. Rumah saya muncul di depan, rumah kolonial 2 lantai sederhana dengan halaman kecil yang saya rawat dengan rajin sampai kesehatan saya menurun. Itu tampak lebih kecil entah bagaimana, kurang signifikan dibandingkan ketika saya pergi ke pasar 2 minggu lalu. Victor memarkir di jalan masuk saya dan berbalik menghadapi saya sepenuhnya. Budi, saya tidak tahu situasi kamu sepenuhnya, tapi jika putri kamu mengira dia bisa mengabaikan kamu saat kamu sekarat, mungkin sudah waktunya dia belajar seperti apa hidup tanpa dukungan ayahnya. Dia membantu saya keluar dari mobil, menolak tawaran tip saya. Nomor saya ada di ponsel kamu sekarang, katanya, menyerahkan kartu nama. Kalau kamu butuh apa-apa, tumpangan, belanja, seseorang untuk diajak bicara, hubungi saya. Itulah yang dilakukan keluarga sejati. Saya berdiri di jalan masuk saya, melihat Victor pergi, kata-katanya bergema di pikiran saya. Keluarga adalah yang muncul ketika kamu membutuhkan mereka. Anita tidak muncul, tapi Victor melakukannya. Dokter Hasan juga. Bahkan Pak Hadi dan Ibu Lestari, sesama pasien, menunjukkan lebih banyak kasih sayang daripada putri saya sendiri. Saatnya mulai hidup untuk diri sendiri. Saatnya membiarkan Anita belajar seperti apa konsekuensi itu.
Kunci saya berputar di kunci pintu depan untuk pertama kalinya dalam 2 minggu, dan bunyi klik yang familiar mengirimkan gelombang kelegaan melalui dada saya. Rumah itu berbau sedikit pengap karena tertutup, tapi ini adalah tempat perlindungan saya, lingkungan yang saya kendalikan. Di mana? Bel pintu berbunyi keras, diikuti langsung oleh ketukan yang kasar. Saya belum sempat meletakkan tas rumah sakit saya di lorong masuk ketika ketukan itu semakin keras. Melalui kaca buram, saya bisa melihat 2 sosok di beranda saya. Ayah, buka pintunya. Kami tahu kamu di dalam. Suara Anita membawa nada kemarahan yang saya ingat dari masa remajanya. Tapi ini berbeda, lebih tajam, lebih putus asa. Saya membuka pintu dan mendapati putri dan menantu laki-laki saya berdiri seperti pasukan penyerbu. Anita mendorong melewati saya tanpa diundang. Rudy mengikuti dengan kesombongan biasanya. Apa hal bodoh yang kamu lakukan dengan kuasa itu? Anita berbalik menghadapi saya. Rambutnya yang tersusun rapi acak-acakan, setelan bisnisnya kusut. Bank menghubungi kami 1 jam lalu. Bodoh. Saya menutup pintu perlahan, memberi diri saya waktu sejenak untuk memproses serangan mereka. Saya sekarat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dan kamu ada di pesta ulang tahun. Kata-kata itu menggantung di udara seperti tantangan. Rudy melangkah maju, menggunakan tinggi badannya untuk mengintimidasi. Orang tua, kamu tidak tahu apa yang kamu ganggu di sini. Kamu perlu pengawasan finansial. Serangan jantung itu jelas memengaruhi penilaianmu. Penilaianku. Saya pindah ke ruang tamu, memaksa mereka mengikuti saya ke wilayah saya. Penilaianku bilang untuk mencabut akses ke rekening saya dari orang-orang yang tidak repot-repot mengunjungi ayah mereka yang sekarat. Wajah Anita memerah. Kami tidak tahu itu serius. Dokter membuatnya terdengar rutin. Dokter Hasan bilang kamu mungkin saya tidak akan bertahan malam itu. Suara saya tetap datar. Ketenangan insinyur. Kamu bilang kamu sibuk. Itu bukan. Bagaimana kamu? Anita tergagap, menyadari kesalahannya. Rudy meraih lengannya, menghentikannya dari mengungkapkan lebih banyak. Dengar, Budi, kamu bingung. Serangan jantung menyebabkan masalah memori. Kebingungan tentang peristiwa. Kami ada di sana untukmu. Saya duduk di kursi favorit saya, yang saya beli sendiri setelah bekerja lembur untuk membayar pernikahan Anita. Kalian berbohong di depan muka saya di ruang tamu saya sendiri. Ayah, kamu dimanipulasi oleh staf rumah sakit. Suara Anita mengambil nada merengek yang dia gunakan saat kecil ketika ketahuan berbuat nakal. Mereka mungkin mengisi kepalamu dengan cerita untuk membuatmu marah pada kami. Keluar. Kata-kata itu keluar pelan, tapi mutlak. Wajah Rudy menggelap. Kamu tidak bisa mengusir kami begitu saja. Kami keluarga. Kami punya hak. Ini rumah saya. Kalian tidak punya hak di sini. Saya berdiri, terkejut dengan keteguhan saya sendiri. Kalian sedang masuk tanpa izin. Anita bergerak di antara Rudy dan saya. Persona pebisnisnya retak. Ayah, tolong. Mari kita bicara secara rasional. Kamu membuat kesalahan besar yang memengaruhi kami semua. Satu-satunya kesalahan yang saya buat adalah mempercayai kalian dengan akses ke tabungan hidup saya. Tangan Rudy mengepal menjadi tinju. Orang tua yang tidak tahu terima kasih. Kami telah berkorban untukmu. Anita menghabiskan bertahun-tahun mengelola urusanmu. Dan ini caramu membalas kami. Berkorban. Kata itu terasa pahit. Saya membayar restoranmu yang gagal. Saya menutupi utang kartu kredit kalian. Saya memberikan uang muka untuk kondominium kalian. Apa yang kalian korbankan? Waktu kami, energi kami, menangani kebutuhanmu sementara kami mencoba membangun hidup kami sendiri. Anita menatap Rudy dengan tatapan peringatan. Tapi kerusakan sudah terjadi. Perasaan sejati mereka akhirnya terbuka. Saya berjalan ke pintu depan dan memegangnya terbuka. Keluar dari rumah saya sekarang juga. Ini belum selesai.
Ayah. Topeng Anita telah sepenuhnya jatuh, mengungkapkan sesuatu yang dingin dan penuh perhitungan di bawahnya. Kami akan melawan ini. Kami akan membuktikan kamu tidak kompeten untuk membuat keputusan ini. Rudy mendekat saat melewati saya. Suaranya turun menjadi bisikan yang mengancam. Kamu tidak tahu apa yang sudah kamu mulai, orang tua. Mereka pergi, membanting pintu cukup keras hingga jendela-jendela bergetar. Saya berdiri di sana sejenak, mendengar pintu mobil mereka dibanting dan mesin mereka meraung saat mereka melaju pergi. Dalam keheningan yang tiba-tiba, saya bisa mendengar monitor jantung saya akan berbunyi cepat jika saya masih memakainya. Saya memutar kunci dengan jari yang gemetar. Bunyi logam itu bergema melalui rumah saya yang tiba-tiba sepi. Keheningan itu terasa mendalam setelah intrusi agresif mereka, tapi tidak damai. Terasa seperti udara sebelum badai. Berjalan melalui ruang tamu saya meluruskan bantal yang terlempar oleh Anita saat dia mengomel dengan liar selama kemarahannya. Hal kecil, tapi di dunia saya yang teratur, itu terasa seperti bukti pelanggaran. Kami akan membuktikan kamu tidak kompeten. Ancaman perpisahan Anita terngiang di pikiran saya saat saya pindah ke dapur. Kaki saya masih goyah dari konfrontasi dan pagi yang panjang. Saya mengisi ketel dengan air. Ritual yang familiar membantu menenangkan saraf saya. Teh selalu menjadi minuman berpikir saya. Sambil menunggu air mendidih, saya memproses apa yang baru saja terjadi. Mereka langsung mengemudi dari ban untuk menghadapi saya. Tidak ada panggilan telepon, tidak ada upaya percakapan sipil, hanya tuntutan dan ancaman di rumah saya sendiri. Agresi Rudy sangat terbuka. Cara dia memanggil saya, orang tua, menggunakan ukurannya untuk mengintimidasi, mengancam saya di ruang tamu saya sendiri. Ini bukan kesedihan atau kebingungan tentang pembatalan kuasa. Ini adalah keputusasaan. Ketel bersiul, dan saya menuang air ke atas daun teh Earl Grey, menyaksikan warna ambar menyebar di cangkir. Tangan saya kini lebih stabil. Saya membawa teh saya ke jendela ruang tamu yang menghadap ke jalan. BMW Anita sudah pergi, tapi saya masih bisa merasakan gema kehadiran mereka. Seperti kamu bisa merasakan seseorang telah berada di rumahmu bahkan setelah mereka pergi. Kami punya hak. Kami akan melawan ini. Rudy telah mengungkapkan lebih dari yang dia maksud. Mereka bukan hanya kesal kehilangan akses finansial. Mereka panik, yang menunjukkan mereka lebih bergantung pada uang saya daripada yang saya sadari. Saya duduk di kursi baca saya, yang saya posisikan dengan sempurna untuk menangkap cahaya sore. Dari sini saya bisa melihat Ibu Sari merawat kebunnya di sebelah. Tukang pos melakukan putarannya. Kehidupan pinggiran kota yang normal berlanjut seolah-olah dunia saya tidak baru saja bergeser pada porosnya. Konfrontasi itu telah menjelaskan sesuatu yang penting. Membatalkan kuasa tidak cukup. Jika mereka bersedia menyerbu rumah saya dengan ancaman, mereka akan bersedia mengambil langkah yang lebih drastis. Kami akan membuktikan kamu tidak kompeten. Ancaman itu membawa implikasi serius. Jika mereka bisa meyakinkan pengadilan bahwa saya tidak kompeten secara mental karena serangan jantung, mereka bisa mendapatkan kembali kendali atas keuangan saya melalui proses wali. Mereka bisa membuat saya dinyatakan tidak mampu mengelola urusan saya sendiri. Saya mengambil buku catatan dari meja samping, yang sama yang saya gunakan untuk kalkulasi teknik selama puluhan tahun. Sekarang saya perlu menghitung sesuatu yang berbeda, bagaimana melindungi diri saya dari keluarga saya sendiri. Anita memiliki pelatihan hukum dari karir bisnisnya. Rudy punya koneksi di kota dari berbagai usaha gagalnya. Bersama-sama, mereka bisa melancarkan tantangan serius terhadap kemerdekaan saya. Tapi mereka membuat satu kesalahan besar. Mereka mengungkapkan motivasi sejati mereka terlalu jelas. Ini bukan tentang kepedulian terhadap kesejahteraan saya. Ini tentang uang, murni dan sederhana. Saya menulis di buku catatan saya, Anita dan Rudy, keputusasaan finansial. Bersedia menggunakan sistem hukum melawan saya. Perlu tindakan perlindungan yang lebih kuat. Sinar matahari sore menyelinap melalui jendela saya, menghangatkan ruangan yang familiar tempat saya menghabiskan malam-malam yang tak terhitung jumlahnya membaca, merencanakan,
menjalani hidup saya yang tenang. Kehidupan itu sekarang berakhir. Mereka memastikan itu dengan ancaman dan tuntutan mereka. Saya memikirkan kata-kata Victor selama perjalanan pulang kami. Terkadang hal paling baik yang bisa kamu lakukan untuk anak-anak yang tidak tahu terima kasih adalah membiarkan mereka menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka. Membatalkan kuasa adalah konsekuensi nomor 1. Tapi jika mereka ingin meningkatkan konflik ini, saya siap menunjukkan kepada mereka betapa mahalnya keserakahan mereka. Saya meraih telepon. Saatnya menghubungi kantor Notaris Hartono tentang pembaruan wasiat saya. 2 hari kemudian, Ibu Sari mendekati saya saat saya memeriksa kotak surat. Sikapnya yang biasanya hangat digantikan oleh keraguan yang canggung. "Budi, apa kabar setelah kejadian itu?" Cara dia mengatakan, "kejadian," mengirimkan sinyal peringatan melalui otak insinyur saya. Saya mengenal Ibu Sari selama 15 tahun. Dia tidak pernah canggung di sekitar saya. "Saya pulih dengan baik. Terima kasih." "Mengapa kamu bertanya?" Dia melirik rumahnya, lalu kembali ke saya dengan ketidaknyamanan yang jelas. "Putri kamu mampir kemarin. Dia tampak sangat khawatir tentang kamu tinggal sendirian setelah serangan jantung." Tekanan darah saya melonjak, tapi saya menjaga suara saya tetap datar. "Anita ada di sini. Dia bilang kamu menjadi pelupa, bingung tentang banyak hal, bahwa kamu mungkin perlu pengawasan." Suara Ibu Sari membawa kekhawatiran tulus bercampur dengan sesuatu yang lain, keraguan tentang saya. Apa tepatnya yang dia katakan? Ibu Sari memainkan sarung tangan berkebunnya di antara tangannya. "Bahwa kamu membuat keputusan finansial yang tidak rasional, membatalkan pengaturan penting tanpa memahami konsekuensinya. Dia meminta saya untuk mengawasi kamu, menghubunginya jika kamu tampak tidak stabil." Sifat sistematis dari serangan mereka menjadi jelas. Mereka tidak hanya mengancam tindakan hukum. Mereka meracuni hubungan komunitas saya, membangun kasus untuk ketidakmampuan dengan memanipulasi orang-orang yang peduli pada saya. "Sari, apakah saya tampak bingung atau tidak stabil saat kita berbicara tentang kebun mawar kamu minggu lalu?" Dia tampak lega bisa fokus pada sesuatu yang konkret. "Tidak, kamu benar-benar normal. Memberikan saran bagus tentang masalah kutu daun. Maka percayalah pada penilaian itu daripada gosip." 3 hari kemudian, saya mengunjungi Bank Mandiri di pusat kota untuk menyelesaikan langkah-langkah keamanan rekening tambahan. Manajer cabang, Ibu Yani, menarik saya ke samping setelah urusan kami selesai. "Pak Budi, saya mungkin tidak seharusnya menyebutkan ini, tapi putri Anda ada di sini kemarin, bertanya tentang prosedur untuk wali keuangan." Perut saya membeku. "Wali?" Dia ingin tahu dokumen medis apa yang diperlukan untuk menyatakan seseorang tidak mampu mengelola keuangan mereka sendiri. Saya bilang saya tidak bisa membahas prosedur spesifik, tapi Ibu Yani menurunkan suaranya. Dia tampak sangat fokus pada klaim gangguan kognitif pasca serangan jantung. "Apakah dia mengajukan dokumen apapun?" "Tidak, tapi dia menjadwalkan konsultasi dengan Departemen Hukum kami untuk minggu depan." Saya berterima kasih kepada Ibu Yani dan meninggalkan bank dengan rasa urgensi yang semakin besar. Anita tidak membuat ancaman kosong. Dia sedang meneliti strategi hukum untuk menyatakan saya tidak kompeten. Pada hari Selasa berikutnya, cakupan kampanye mereka menjadi sepenuhnya jelas. Di warung kopi Pak Joko, tempat saya menjadi pelanggan tetap selama 1 dekade, sambutan pemiliknya terasa kaku. "Budi, senang melihat kamu bisa mengelola dengan baik." Bahkan Pak Joko, yang mengenal saya sejak Anita kuliah, memperlakukan saya seolah-olah saya mungkin kehilangan kemampuan saya. "Joko, apakah seseorang menyarankan saya tidak mengelola dengan baik?" Wajahnya memerah. "Putri dan menantumu mampir. Mereka menyebutkan kamu mengalami kesulitan sejak di rumah sakit, membuat keputusan impulsif, bingung tentang urusan uang. Saya memesan kopi hitam biasa, membayar dengan uang pas, dan mengobrol santai tentang prospek musim sepak bola Persija." Pak Joko rileks saat saya menunjukkan kejernihan mental yang lengkap. "Kamu tampak baik-baik saja bagi saya.
Akunya saat saya bersiap pergi. Itu karena saya baik-baik saja. Ingat itu ketika orang menyarankan sebaliknya. Malam itu saya duduk di dapur, mencatat bukti dari kampanye pembunuhan karakter sistematis mereka. 3 tetangga, bank saya, bisnis lokal tempat saya dikenal. Mereka membangun narasi penurunan kognitif pasca serangan jantung, menyiapkan saksi yang bisa bersaksi tentang dugaan ketidakmampuan saya. Bagian insinyur dari pikiran saya mengagumi ketelitian mereka bahkan saat saya merasa dilanggar oleh manipulasi mereka. Mereka telah mengubah hubungan komunitas saya menjadi senjata melawan saya. Saya mengeluarkan buku catatan saya dan menulis, Anita dan Rudy, kampanye terorganisir untuk menantang kompetensi. Lini masa sekitar 1 minggu. Sasaran, tetangga, bank, bisnis lokal. Tujuan, menetapkan pola penurunan kognitif untuk wali hukum. Di bawah itu, saya menambahkan, strategi balasan diperlukan. Tindakan segera diperlukan. Saya meraih telepon dan menghubungi kantor notaris Hartono. Ini Budi Santoso. Saya perlu mempercepat janji modifikasi wasiat saya. Secepatnya kapan kita bisa bertemu? Kami punya slot besok pukul 10 pagi. Saya akan ada di sana. Saya sekarang mengerti bahwa mereka telah menyatakan perang terhadap kemerdekaan saya, reputasi saya, dan hak saya untuk mengendalikan hidup saya sendiri. Mereka pikir pasien serangan jantung lansia akan mudah dimanipulasi dan dikalahkan. Mereka akan segera belajar betapa salahnya mereka. Lift naik lantai 14 gedung di Jalan Sudirman, membawa saya menuju keselamatan atau awal dari perang hukum yang mungkin tidak saya selamatkan. Melalui dinding kaca lift, Jakarta terbentang di bawah saya, kota di mana keluarga saling mendukung atau saling menghancurkan, dan saya akhirnya belajar ke kategori mana keluarga saya termasuk. Kantor Pak Hartono menempati suite sudut dengan jendela dari lantai ke langit-langit yang menghadap ke Teluk Jakarta. Resepsionisnya, seorang wanita profesional berusia 30-an, mengantar saya ke ruang konferensi di mana Pak Hartono menunggu dengan dokumen hukum yang sudah tersebar di meja mahoni yang dipoles. Pak Budi, silakan duduk. Pak Hartono mungkin berusia 50-an, dengan pelipis beruban dan sikap hati-hati dari seseorang yang telah menangani ribuan sengketa keluarga. Sebelum kita melanjutkan, saya perlu mengajukan beberapa pertanyaan standar untuk memverifikasi kompetensi mental Anda. Saya menghargai keberaniannya. Silakan. Tanggal berapa hari ini? 12 Mei 2025, hari Selasa. Siapa presiden saat ini? Joko Widodo, masih menjabat. Pak Hartono tersenyum singkat. Bisa ceritakan mengapa Anda di sini hari ini? Saya ingin sepenuhnya mencabut wasiat saya saat ini dan membuat yang baru yang sama sekali tidak menyertakan putri dan menantu saya. Itu keputusan besar. Apakah Anda yakin ini yang Anda inginkan? Saya mengeluarkan buku catatan saya, yang sama yang saya gunakan untuk mendokumentasikan perilaku Anita dan Rudy sejak serangan jantung saya. Saya telah menghabiskan 3 minggu mendokumentasikan perilaku mereka. Mereka memanipulasi tetangga saya, mencoba menyatakan saya tidak kompeten, dan mengancam saya di rumah saya sendiri. Pak Hartono meninjau catatan saya dengan minat profesional. Ini dokumentasi yang menyeluruh. Apa yang secara spesifik memicu keputusan ini? Putri saya tidak bisa repot-repot meninggalkan pesta ulang tahun suaminya ketika saya sekarat. Lalu mereka mencoba menghancurkan reputasi saya ketika saya mengambil kembali kendali atas keuangan saya. Saya mengerti. Pak Hartono mencatat di buku catatannya. Hukum Indonesia memungkinkan disinheritance lengkap, tapi saya perlu memastikan dokumen ini tahan terhadap tantangan kompetensi yang mungkin mereka ajukan. Tantangan seperti apa? Mereka bisa mengklaim serangan jantung memengaruhi penilaian Anda, bahwa Anda tidak mampu secara mental membuat keputusan seperti itu. Dokumentasi Anda membantu, tapi saya akan menyertakan bahasa khusus untuk mencegah tantangan tersebut. Pak Hartono menghabiskan 1 jam berikutnya menyusun bahasa yang akan membuat wasiat saya tak tergoyahkan. Dokumen baru itu meninggalkan segalanya. Rumah saya, tabungan, investasi, properti pribadi,
kepada Yayasan Jantung Indonesia. Anita dan Rudi masing-masing akan menerima tepat Rp10.000, hanya untuk membuktikan saya tidak melupakan mereka. Klausul ini di sini, Pak Hartono menunjuk paragraf yang dia tulis. Secara khusus menyatakan bahwa Anda dalam keadaan pikiran dan tubuh yang sehat, bahwa keputusan ini dibuat setelah pertimbangan matang, dan bahwa setiap upaya untuk menentang berdasarkan ketidakmampuan mental akan mengakibatkan hilangnya bahkan warisan Rp10.000 itu. Sempurna. Dua saksi dari kantor Pak Hartono, paralegal yang belum pernah bertemu saya sebelumnya, memasuki ruang konferensi. Kehadiran mereka akan memberikan verifikasi independen tentang keadaan mental saya selama penandatanganan. Pak Budi, apakah Anda memahami isi wasiat ini? Tanya Pak Hartono secara resmi. Saya paham sepenuhnya. Saya meninggalkan seluruh harta saya untuk amal dan tidak menyertakan putri dan menantu saya. Apakah Anda membuat keputusan ini dengan bebas, tanpa paksaan atau tekanan? Benar-benar bebas. Ini keputusan paling logis yang pernah saya buat. Saya menandatangani nama saya dengan tangan yang stabil, tangan yang sama yang telah menyusun cetak biru teknik selama 40 tahun. Saksi menandatangani di bawah tanda tangan saya, dan Pak Hartono mengesahkan dokumen itu dengan cap resminya. Wasiat ini sekarang mengikat secara hukum, kata Pak Hartono, menempatkan aslinya di brankas kantornya. Saya akan mengajukan salinan ke Pengadilan Probate Jakarta besok. Harta Anda sekarang terlindungi. Berjalan kembali ke lift, saya merasa lebih ringan daripada dalam beberapa bulan. Anita dan Rudi telah menyatakan perang terhadap kompetensi saya, reputasi saya, dan kemerdekaan saya. Sekarang mereka akan menemukan biaya dari perang itu. Lift turun ke tingkat jalan, membawa saya kembali ke dunia di mana saya bukan lagi korban dari keserakahan keluarga saya. 3 hari kemudian, saya duduk di ruang tamu saya, menyaksikan bayangan sore memanjang di karpet yang sama tempat Anita dan Rudi mengancam saya 2 minggu lalu. Wasiat yang ditandatangani tersimpan dengan aman di brankas kantor Pak Hartono, tapi kekuatannya ada pada pengetahuan saya bahwa masa depan finansial mereka baru saja menguap. Saya menelpon nomor Anita tepat pukul 16. Waktu yang dipilih untuk menangkap mereka berdua di rumah, memberi mereka waktu berjam-jam untuk mencerna apa yang akan saya katakan. Ayah. Anita terdengar terkejut tapi senang. Apa kabar? Jauh lebih baik, sebenarnya. Saya menelepon untuk memberitahu tentang sesuatu yang penting. Saya menjaga suara saya tetap santai, hampir biasa. Saya telah mengubah wasiat saya. Keheningan membentang di saluran itu selama beberapa detak jantung. Mengubahnya bagaimana? Sepenuhnya. Ketika saya meninggal, kalian tidak akan menerima apa-apa. Apa? Apa maksudmu? Suaranya naik 1 oktav. Tidak ada. Itu tidak mungkin. Semuanya untuk Yayasan Jantung Indonesia. Kamu dan Rudi masing-masing akan menerima tepat Rp10.000 untuk membuktikan saya tidak melupakan kalian. Ponsel itu berderit seolah-olah dia menjatuhkannya. Lalu saya mendengar bisikan panik. Suara Rudi bergabung dalam panggilan. Budi, kamu tidak serius dengan omong kosong ini. Sangat serius. Rudi, wasiat baru itu ditandatangani 3 hari lalu, disaksikan, diakui notaris, dan diajukan ke Pengadilan Probate. Suara Anita kembali, gemetar sekarang. Ayah, ini gila. Kamu tidak bisa. Kami perlu bicara tentang ini secara langsung. Silakan datang. Saluran itu mati. Saya membuat secangkir teh dan duduk kembali di kursi baca saya untuk menunggu. Matahari sore mewarnai segalanya dengan warna emas, damai. Sementara di suatu tempat di kota, Anita dan Rudi pasti mengalami sore yang sangat berbeda. Mereka tiba dalam 47 menit. Saya menghitung waktunya. Bel pintu berbunyi dengan urgensi agresif yang sama seperti 2 minggu lalu. Tapi kali ini saya memegang semua kekuatan. Anita bergegas melewati saya begitu. Saya membuka pintu, Rudi dekat di belakangnya. Tapi bahasa tubuh mereka telah berubah sepenuhnya. Jika sebelumnya mereka menuntut dan mengancam, sekarang mereka tampak lebih kecil, putus asa. Ayah,
Tolong katakan ini semacam lelucon. Keteguhan Anita yang sempurna telah retak. Rambutnya acak-acakan. Setelan bisnisnya kusut seolah-olah dia telah berjalan mondar-mandir. Bukan lelucon. Dokumen hukum tidak punya punchline. Rudy mencoba taktik intimidasi biasanya, mendekati saya. Orang tua, kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Keputusan ini memengaruhi lebih dari sekadar kami. Benarkah? Siapa lagi yang terpengaruh? Masa depan kami, rencana kami. Dia menghentikan diri sebelum mengakui ketergantungan finansial mereka yang lengkap. Anita terduduk di sofa saya tanpa diundang. Tangannya gemetar. Ayah, saya membuat kesalahan. Saya tahu itu. Tapi sepenuhnya memotong saya? Itu bukan dirimu. Kamu benar. Ayah yang akan menerima kelalaian dan pelecehanmu meninggal di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Saya orang yang berbeda sekarang. Kita bisa menyelesaikan ini. Suara Anita mengambil nada memohon yang dia gunakan saat kecil ketika memecahkan sesuatu yang berharga. Saya akan lebih baik, lebih perhatian. Saya akan menelepon setiap hari. Anita, di mana kamu pada 14 April ketika saya sekarat? Dia membeku. Saya, bagaimana kamu tahu tentang? Dr. Hasan memberitahu saya segalanya. Tentang bagaimana kamu tidak bisa meninggalkan pesta ulang tahun Rudy. Tentang bagaimana kamu bilang kamu akan mencoba mengunjungi jika jadwalmu memungkinkan. Wajah Rudy menggelap. Dokter itu melanggar kerahasiaan pasien. Dia memberitahu pasien bagaimana keluarganya menanggapi keadaan daruratnya. Itu bukan pelanggaran. Itu kejujuran. Anita mulai menangis. Air mata nyata mengalir di pipinya. Saya salah. Saya membuat kesalahan besar. Tapi kamu tidak bisa menghukum saya seumur hidup. Saya tidak menghukum kamu seumur hidup. Saya duduk di depannya, tenang sementara dia hancur. Saya menghukum kamu seumur hidup saya. Rudy berlutut di samping Anita. Keduanya sekarang di bawah level mata saya. Tolong, Budi, kami memohon. Jangan lakukan ini. Sekarang kalian tahu persis bagaimana rasanya ditinggalkan di saat tergelap. Anita menatap saya melalui air matanya. Maskara mengalir di pipinya seperti ket perang yang tersapu kekalahan. Tolong, ayah, saya menyesal. Saya sangat menyesal. Menyesal karena ketahuan atau menyesal karena melakukannya. Rudy meraih lengannya, menariknya berdiri. Wajahnya telah berubah dari memohon menjadi sesuatu yang lebih gelap, lebih putus asa. Baiklah, kamu ingin mainkan permainan ini, orang tua? Kita lihat saja. Permainan apa, Rudy? Sidang kompetensi? Kalian akan membuktikan otak saya kacau karena serangan jantung, membuat saya paranoid dan pendendam. Suaranya menguat saat dia membangun argumennya. Tidak ada orang rasional yang menghancurkan keluarganya karena kesalahpahaman. Anita menyeka wajahnya. Persona bisnisnya muncul kembali. Ayah, kami sudah berbicara dengan orang-orang tentang kondisimu, tetangga, bankmu. Mereka khawatir tentang pengambilan keputusanmu. Saya berdiri perlahan, menggunakan keunggulan tinggi saya. Maksudmu kebohongan yang kalian sebarkan, kampanye manipulasi yang kalian jalankan. Itu bukan manipulasi jika itu benar. Topeng Rudy telah sepenuhnya lepas. Sekarang kamu tua, sakit, dan membuat keputusan tidak rasional. Satu-satunya keputusan tidak rasional yang saya buat adalah mempercayai kalian dengan informasi keuangan saya selama 2 tahun. Anita bergerak untuk menghalangi jalan saya ke pintu. Kami tidak akan pergi sampai kamu setuju untuk mempertimbangkan kembali. Kalian tidak akan tinggal, apapun yang terjadi. Saya berjalan mengelilinginya menuju pintu depan. Ini masih rumah saya. Rudy melangkah di antara saya dan pintu keluar. Kamu akan menyesali keputusan ini, Budi. Kami akan melawan wasiat ini dengan segala yang kami miliki. Dengan uang apa? Oh, benar. Kalian tidak punya apa-apa.
Kebenaran situasi mereka menghantam mereka secara bersamaan. Tanpa akses ke rekening saya, tanpa janji warisan, mereka tidak punya sumber daya untuk tantangan hukum. Wajah Anita memucat. Kamu tidak bisa meninggalkan kami seperti ini. Lihat saja saya. Tangan Rudy mengepal menjadi tinju. Kamu pikir kamu pintar, tapi kamu hanya orang tua pahit yang mati sendirian. Lebih baik sendirian daripada dikelilingi oleh orang-orang yang melihat saya sebagai ATM. Ini belum selesai, desis Anita. Kesedihannya berubah menjadi kemarahan murni. Kami akan menemukan cara untuk menentang ini. Kami akan membuktikan kamu tidak kompeten. Kalian akan melakukan persis seperti yang kalian lakukan ketika saya sekarat. Tidak ada apa-apa. Saya membuka pintu depan lebar-lebar. Karena ketika itu penting, kalian hanya memikirkan diri sendiri. Rudy mendekat saat melewati saya. Suaranya turun menjadi bisikan. Kamu tidak tahu apa yang sudah kamu mulai. Perang ini belum selesai. Anita berhenti di ambang pintu. Wajahnya campuran antara sakit dan perhitungan. Saya masih putrimu. Apapun yang dikatakan dokumen hukum. Dan putri punya hak. Putri yang muncul punya hak. Putri yang meninggalkan ayahnya punya konsekuensi. Mereka pergi, tapi tidak diam-diam kali ini. Anita membanting pintu cukup keras, hingga jendela-jendela bergetar. Saya mendengar mereka berdebat di jalan masuk. Suara mereka terbawa ke seluruh lingkungan saat mereka bertengkar tentang siapa yang salah dan strategi serta pengacara yang tidak mampu mereka bayar. Saya mengunci pintu dan kembali ke ruang tamu saya. Duduk kembali di kursi saya saat mobil mereka melaju pergi. Rumah itu terasa damai lagi, meskipun saya tahu kedamaian ini sementara. Mereka serius dengan ancaman mereka. Mereka akan mencoba menentang wasiat, mencoba membuktikan ketidakmampuan, mencoba merebut kembali apa yang mereka anggap sebagai hak bawaan mereka. Tapi saya telah merancang solusi untuk masalah kompleks selama 40 tahun. Setiap struktur yang saya desain harus tahan terhadap tekanan, cuaca, dan waktu. Struktur hukum ini akan melakukan hal yang sama. Di luar, malam Jakarta menyelimuti jalan saya yang tenang. Di suatu tempat di kota, Anita dan Rudy sedang merencanakan langkah mereka berikutnya. Tapi untuk saat ini, di rumah saya sendiri, dikelilingi oleh kehidupan yang saya bangun dengan tangan dan pikiran saya sendiri, saya berada tepat di tempat yang seharusnya. Telepon berdering. Saya membiarkannya berdering. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan sukai video ini, berlangganan saluran ini, dan bagikan kesan Anda tentang cerita ini di kolom komentar. Untuk mendengarkan cerita berikutnya, klik kotak di sebelah kiri. Terima kasih telah menonton.